Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobri, NIM O2019-1055, kelas IAT 2 semester 3. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran dan menjelaskan hukum bacaannya. Untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Tajwid yang diampu oleh Ustazah Mufidah. Yang pertama yaitu surat Al-Fajr ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watsri wal laili idza yasr. Wal fajri, di sini terdapat hukum bacaan qalqalah sughra, yaitu qalqalah kecil. Sebab ada huruf qalqalah yang sukunnya asli, yaitu huruf jim. Cara membacanya yaitu memantulkan huruf qalqalah, yaitu jim, dengan suara tidak tertahan atau lepas, wal fajr, dan pantulannya tidak kuat, yaitu ringan, wal fajr. Kemudian yang kedua hukum ro, yaitu hukum ro apabila dibaca wasol maka hukumnya tarki karena berharkat kasro. Apabila dibaca qaf hukumnya tafhim karena sebelum huruf ro ada huruf sukun yang sebelumnya berharkat fathah. Kemudian ayat yang kedua, wal laili idza yas wal fajri wal layalin ash. Di sini terdapat hukum bacaan idhar halqi, yaitu sebab ada tanwin kasroh bertemu dengan ain. Walayalin ash. Cara membacanya harus jelas tanpa berdengung. Kemudian yang kedua ada hukum ro. Di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu apabila dibaca wasal maka hukumnya tarki karena berharkat kasro, dan apabila dibaca waqaf maka hukumnya dibaca tafhim. Kemudian yang ketiga wasyaf'i wal watsr. Di sini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu apabila hukum ro-nya dibaca wasal maka hukumnya dibaca tarki. Apabila ro-nya dibaca waqaf maka hukumnya dibaca tafhim. Kemudian ayat yang terakhir yaitu wal laili idza yas. Di sini juga sama seperti sebelumnya, yaitu hukum ro. Apabila ro-nya dibaca waqaf maka hukumnya dibaca tafhim, dan apabila dibaca wasl maka hukumnya dibaca tarki. Yang kedua yaitu surat Al-Fajr ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Yang pertama, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Di sini terdapat hukum bacaan tafhim, yaitu rabbuka, yaitu karena ada huruf ro yang berharkat fathah. Kemudian ada hukum bacaan qalqalah kubro, sebab ada huruf qalqalah yang mati karena waqaf, azabin. Sebab karena dibaca waqaf kemudian
dibaca azab. Huruf ba-nya dibaca sukun. Cara membacanya yaitu pantulan huruf qalqalahnya itu sangat kuat, yaitu azab, dan nafas tertahan. Azab. Kemudian ayat yang kedua, inna rabbaka labil mirsad. Yang pertama di sini terdapat hukum bacaan gunnah inna karena ada nun bertasdid. Yang kedua rabbaka. Di sini terdapat huruf ra yang berharakat fathah. Maka hukumnya dibaca tafhim. Kemudian yang ketiga terdapat huruf ra yang sukun yang diawali harakat kasroh, maka hukumnya di sini dibaca tarkib, yaitu tipis, labil mirsad. Kemudian yang terakhir di sini ada huruf qalqalah yang mati karena waqaf, maka hukumnya wajib dibaca qalqalah kubro karena matinya sebab waqaf. Cara membacanya yaitu pantulannya sangat kuat, labil mirsad, sama seperti yang tadi, pantulannya sangat kuat dan nafas tertahan, labil mirsad. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, di sini terdapat hukum bacaan gunnah karena ada huruf nun yang ditasdid, an-nafsu. Kemudian yang kedua ada hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang matinya asli, al-mutmainnah. Kemudian yang ketiga ada hukum bacaan gunnah karena juga nun bertasdid, al-mutmainnah. Kemudian ayat yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ra di sini dibaca ra tafhim karena didahului huruf hamzah wasol, karena tidak hamzah atau huruf yang tidak berharakat. Irji'i, jadi hukum bacanya dibaca tafhim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian yang kedua ada hukum ra tafhim karena ada huruf ra yang berharakat fathah, rabbiki. Yang ketiga juga ada hukum ra tafhim karena juga berharakat fathah, radiyatan. Kemudian yang ketiga ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu huruf mim. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwin kepada huruf mim. Radiyatan mardiyah. Dengungnya kira-kira lama dengungnya yaitu sama dengan lama dengungnya gunnah. Kemudian yang keempat ada huruf ra yang dibaca tafhim karena ada huruf ra mati atau ra sukun didahului harakat fathah, mardiyah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.